Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol bareng Orbit. Kali ini kita bersama dengan Al-Ustadz Hendrik Purnama, pendiri bimbingan ibadah sholat khusyuk Aqsa. Kita akan bicara tentang bagaimana menciptakan ibadah sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat hari ini? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Jadi semenjak didirikannya bimbingan sholat khusyuk Aqsa ini, bagaimana kira-kira perjalanan bimbingan ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah, rupanya banyak mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat, dari umat Islam, bahwa ternyata seperti yang kita duga, bahwasannya ilmu tentang bagaimana untuk mendapatkan sholat supaya khusyuk ini sebenarnya banyak dicari atau banyak dibutuhkan oleh umat ini. Karena tentunya sebagaimana kita tahu bahwa ibadah sholat itu kan manfaatnya bukan cuma untuk sebagai investasi akhirat saja, tapi di samping itu banyak bonusnya diberikan oleh Allah juga untuk kebaikan orang yang sholat itu di dunia. Seperti misalnya Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, maksudnya orang yang sholatnya baik dan benar, maka akan dapat menjadikan orang tersebut menjadi orang yang tercegah dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Artinya akhlaknya bagus. Maka salah satu tanda orang sholatnya bagus, akhlaknya bagus. Nah, kan kita butuh dalam kehidupan rumah tangga, ya, masyarakat, lingkungan kerja, kan kita tentu butuh dikelilingi oleh orang-orang yang bagus, yang baik akhlaknya. Coba kalau kita tinggal di suatu tempat dikelilingi oleh masyarakat yang akhlaknya tercelah, kita parkir sepeda motor pun nggak aman kan? Perasaannya gelisah aja. Berarti kita butuh sholat itu supaya orang-orang menjadi, kita terutama masyarakat kita menjadi orang-orang yang baik akhlaknya. Itu masih satu hal, belum lagi ditambah banyak informasi dari Allah mengenai tentang manfaat ibadah sholat, bukan cuma untuk akhirat saja, tapi sekali lagi untuk kemaslahatan, untuk kebaikan umat itu juga dalam kehidupan dunia. Tapi tentu bisa jadi tanda tanya, banyaknya kita lihat orang memang masih melaksanakan ibadah sholat, tapi kenapa manfaat-manfaat yang dikabarkan oleh Allah sebagai contoh tadi satu, bahwa kalau sholatnya beres, akhlaknya mulia, kenapa belum tercapai? Sholat juga, tapi masih juga mau menzalimi orang lain, masih mau menipu, masih mau berbohong dan sebagainya. Berarti ada hal yang belum beres dalam pelaksanaan ibadah sholatnya. Karena kalau sholatnya beres, Allah tandai dengan huruf taukid atau kata taukid, inna, sesungguhnya, betul-betul. Kalau sholatnya beres, maka akhlaknya menjadi mulia. Itu masih satu kilas. Tambah lagi? Ya, artinya begini, Ustaz. Ya. Seperti Ustaz bilang tadi, banyak orang yang sholat tapi maksiatnya jalan juga, ya kan? Korupsinya jalan juga. Berarti kan ada yang salah dengan sholat tersebut kan gitu. Nah, yang Ustaz katakan tadi bahwa Aqsa ini membimbing orang untuk melaksanakan ibadah sholat menjadi khusyuk. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh bimbingan ibadah Aqsa ini untuk mencerahkan umat agar sholat mereka menjadi khusyuk? Ya, jadi kami membuka peluang kepada siapa saja yang hendak mendapatkan bimbingan bagaimana supaya sholat bisa khusyuk ini, ya tidak tertutup, siapa saja yang ingin mendapatkannya
baik di masjid-masjid, di majelis-majelis, atau bahkan keluarga-keluarga, dibuat satu kumpulan keluarga, dibuat bimbingan. Bahkan kita juga memberikan layanan bimbingan, apa namanya sekarang sedang keren, daring ya? Iya, via video. Zoom. Iya, via Zoom. Kita selama ini pakai Google Meet. Oh, Google Meeting ya? Iya, misalnya itu. Ya, itu kan bisa jadi solusi bagi orang-orang yang tentu lebih berhati-hati menjaga diri di masa pandemi ini untuk tetap bisa ngaji. Kita berikan layanan itu. Nah, misalnya orang-orang yang sibuk untuk kerja bisa kita fasilitasi. Yang penting prinsip bagi kami adalah mau dia ngaji. Nah, Ustadz macam mana biayanya? Tak usah tanya itu. Terserah. Yang penting asal orang mau ngaji, senang kita. Kenapa? Karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting. Jadi kalau tadi di awal tadi kita singgung bahwa orang sholat tapi akhlaknya juga belum terbangun untuk menjadi baik, jangan-jangan dugaan kita sholatnya memang kurang bagus, sudah diperbaiki, cuma masih sebatas amal yang lahiriah. Oh, gitu. Padahal supaya sholat itu khusyuk atau dalam cakupan yang lebih luas lagi, supaya sholatnya itu baik, maka dia tidak cukup hanya membaguskan amal lahiriahnya. Karena ibarat satu gelas air minum, dikatakan dia satu gelas air minum apabila ada gelasnya, ada isinya, airnya. Hilang salah satu, berubah namanya. Kalau air dimasukkan dalam gelas, orang akan bisa mengatakan segelas air, bahkan ada tambahan, segelas air minum. Tapi kalau hilang salah satunya, gelasnya saja misalnya nggak isi airnya, maka berubah namanya. Apa namanya? Gelas kosong. Bisa jelas gelas kosong, tapi jarang bilang gelas kosong. Orang kan bilang satu gelas, karena nggak ada isinya. Kalau gelasnya nggak ada, airnya saja, misalnya tertumpahlah air itu di meja ini, air memang, air minum memang. Apakah orang akan menyebutnya itu air minum? Tidak. Ya, tidak segelas air minum lagi, bahkan minumnya hilang. Orang hanya akan sebut jadi air. Ya kan? Kalau air itu tak ada tempatnya tempat yang lain, bahkan orang bisa lain yang menyebutnya. Kalau air di tempat pembuangan jadi air apa? Air comberan. Jadi maaf, ini untuk mendekatkan paham saja. Demikian juga dengan ibadah sholat. Sholat itu kan merupakan kesatuan antara amal yang lahiriah, yang nampak-nampak, bacaan, gerakan, dan amal batiniah. Amal batiniah yang minimal itu supaya sholatnya sah kan harus niatnya. Itu amal batiniah yang minimal. Tapi apakah amal batiniah dalam sholat itu cuma niat? Tidak. Banyak hal, sampai-sampai ada seorang ulama namanya Syekh Sahal, sebagaimana dikutip oleh Syekh Ismail Haqi Al-Burswi dalam tulisannya Tafsir Ruhul Bayan, menyatakan yang pada intinya kamu tidak akan dapat mencapai kekhusyuan. Maksud kekhusyuan yang sebenar-benarnya. Tentu kalau beliau levelnya, karena beliau ulama, bahkan sebagian bisa sampai menganggapnya bagian daripada wali, tentu level tinggi. Tapi beliau katakan tidak akan mungkin kamu dapat mencapai kekhusyuan sehingga sampai helai-helai rambutmu pun ikut betul-betul dibawa sholat. Nah itu dalam lahiriahnya saja harus sudah sampai sedemikian rupa untuk dibawa untuk benar-benar sholat jasmaninya. Apalah lagi berkaitan dengan persoalan membawa yang sifatnya batiniah. Batiniah ini kan sebetulnya macam-macam. Kalau secara gampang orang menyatakan kalau amal batiniah berarti urusan hati. Tapi yang tak nampak ini kan ada juga berupa pikiran. Nah, bahkan kalau kita baca misalnya kitab Miftahul Falah yang disusun oleh Al-Imam Abu Fadil Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu menerangkan bahwa ternyata yang berkaitan dengan yang tak nampak ini, yang batinnya ini, itu ternyata bukan cuma hati. Kan di dalam kita ini, kesatuan diri kita ini kan ada juga ruh, ada an-nafs dan lain-lain sebagainya. Jadi orang kalau mau sholatnya khusyuk, bahasa lainnya dirinya yang merupakan diri sejatinya lah yang dibawa sholat, baru dia akan lebih mudah menemukan kekhusyuan itu. Baik, pemirsa Nabi,
kita rehat sejenak. Jangan lupa di subscribe channel Medan Orbit. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.